Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya berarti kita bertemu lagi ya untuk yang kesekian kalinya. Setelah kemarin anak-anak melakukan pembelajaran proyek ya. Kemarin kegiatan proyeknya gimana? Lancar? Oke, nah alhamdulillah. Nah, hari ini kita berarti melanjutkan yang kemarin, berarti melanjutkan kegiatan proyeknya itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, namun sebelumnya biar lebih berkahnya kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu agar nanti apa yang kita lakukan hari ini dihitung sebagai pahala dan kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelas Rifat untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 2 orang. Oke, siapa yang tidak hadir? Cinta dan Dias. Cinta dan Dias, kenapa tidak hadir? Kenapa ada yang tahu Cinta kenapa tidak hadir, Nak? Sakit. Kalau Dias? Ada acara? Oh iya, oke, nggak apa-apa ya. 2 orang tidak hadir, berarti Cinta dan Dias. Oke, nah seperti tadi yang Bu Guru bilang, kemarin kita sudah mempelajari atau kalian sudah Bu Guru bagi untuk melakukan proyek tentang masalah kontekstual terkait dengan persegi dan persegi panjang. Nah, lebih khusus lagi, kemarin kita melakukan pengukuran tentang menghitung banyaknya ubin yang digunakan dalam ruangan yang ada di sekolah kita atau yang ada di madrasah kita, ya kan? Nah, kemarin ruangan apa saja yang sudah diukur? Ruang aula, terus ruang guru, musola, ruang aula, ruang guru, ruang musola, terus ruang kelas 7-2. Nah, itu udah diukur semua? Sudah. Oke, nah hari ini Bu Guru akan meminta pertanggungjawabannya. Jadi semua kelompok yang sudah melakukan kegiatan pengukuran tersebut akan Bu Guru mintai pertanggungjawabannya, apakah benar-benar sudah melakukan pengukuran atau tidak, atau apakah sudah melakukan proyek tersebut atau tidak ya. Nah, namun sebelumnya, seperti biasa untuk mengecek kembali pemahaman kalian semua terkait dengan materi yang kemarin. Nah, lebih baik kalau Bu Guru mengetes nih, siapa yang masih ingat tentang materi sebelum kita melakukan proyek. Ya, untuk mengecek pemahamannya, ada beberapa soal yang Bu Guru kasih. 2 soal. Nah, soal yang pertama, Pak Iqbal mempunyai tanah berbentuk persegi dengan kelilingnya 100 meter. Tentukan luas tanah Pak Iqbal, atau luas tanah Pak Iqbal adalah titik-titik. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Panji. Berapa luas tanah Pak Iqbalnya? Keliling 100 kali 100 sama dengan 10.000 ya. Keliling kali keliling 100 kali 100 sama dengan 10.000. Oke, benar nggak? Salah. Oke, siapa yang mau membenarkan? Oke, Yusuf. Luas tanah Pak Iqbal pertama dicari dulu sisinya, yaitu 100 bagi 4 itu 25, maka luasnya itu sisi kali sisi, berarti 25 kali 25 berarti 625. Nah, itu perhatikan soalnya, jawabannya berapa? 625. Oke ya, Panji. Perhatikan soalnya. Pak Iqbal mempunyai tanah berbentuk persegi, tanahnya itu berbentuk persegi dengan kelilingnya 100 meter. Luas tanah Pak Iqbal. Nah, untuk mencari luas tanah Pak Iqbal, ini berarti kita mencari luas apa? Luas persegi. Nah, luas persegi apa? Sisi kali sisi. Nah, panjang sisinya itu dari mana kita taunya? Nah, 100 dibagi 4 karena kelilingnya sama dengan 100, berarti untuk mencari sisi persegi sama dengan 100 dibagi 4. Berapa? 25. Berarti ini luasnya 25 dikali 25 sama dengan 625. Ini ya, Panji ya.
Oke, nah bagus Yusuf, yang lain juga bagus, Panji bagus, cuman mungkin agak keliru konsepnya. Oke, soal yang kedua. Nah, soal yang kedua. Arni mempunyai taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 5 meter dan lebarnya 3 meter. Hitunglah panjang pagar yang akan dipasang di sekeliling taman bunga tersebut. Udah paham soalnya? Nah, siapa yang mau menjawab? Soal nomor 2. Arni mempunyai taman bunga berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya adalah 5 meter dan lebarnya 3 meter. Hitunglah panjang pagar yang akan dipasang di sekeliling taman bunga tersebut. Oke, Davina. Keliling persegi panjang itu 2 kali P plus L sama dengan 2 dikali 5 ditambah 3, yaitu berapa jadinya? 5 tambah 3, 8, jadi 2 kali 8 sama dengan 16. Panjang pagarnya sama dengan 16 cm, 16 meter. Menghitung panjang pagar itu sama dengan kita menghitung apa dari persegi panjang? Keliling, berarti menghitung panjang pagar sama dengan kita menghitung dari keliling persegi panjang. Nah, ini panjangnya berapa? 5 meter. Lebarnya 3 meter. Nah, keliling itu rumusnya apa? 2 kali P tambah L. Nah, ini. Berarti 2 dikali 8 itu sama dengan 16. Sehingga panjang pagar yang dibutuhkan untuk memagari taman bunga yang dimiliki oleh Arni itu sebanyak 16 meter. Ingat ya, itu contoh-contoh masalah kontekstual terkait dengan persegi dan persegi panjang. Oke, nah ini perhatikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bersama. Hanya kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang sama. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuka banyak kuping atau keramik yang digunakan dari suatu ruangan dengan menggunakan laser luas. Untuk memahami bagaimana cara kita menghitung banyak keramik yang digunakan dari suatu ruangan dengan menggunakan laser luas, perhatikan demonstrasi. Pak Edi akan memasang keramik di salah satu ruangan pintu. Dia ingin mencoba pengolahannya sehingga tidak membayar dulu. Sebelum memasang keramik, dia mengukur ukuran ruangannya. Dapat ukuran panjangnya 5 meter, lebarnya 3 meter. Dia ingin menggunakan keramik berukuran 21 meter dikali 30 meter. Salah Pak Edi Ya, ini permasalahan Pak Edi tadi kalau misalnya kita buat sketsanya. Sketsanya berarti lantai rumahnya itu berbentuk apa jadinya, Nak? Oke, lantai rumahnya berbentuk persegi panjang. Panjangnya berapa? 5 meter, lebarnya 3 meter. Oke. Kalau panjangnya kita ubah ke sentimeter berarti menjadi 500 cm. Lebarnya menjadi 300 cm. Oke, nah sehingga luas lantai ruangan Pak Edi berarti sama dengan luas persegi panjang. Berarti P kali L sama dengan 500 dikali 300. Nah, kalau kita kali hasilnya itu adalah 150.000. Ya, 150.000 cm. dan mengikuti ukuran dari lebihnya, rumusnya adalah PLR apakah terus diumpan dapat dilihat apakah enggak. Terus lebih digunakan berarti sama dengan luas persegi panjang yaitu PLR
L berarti 30 dikali 20 sama dengan 6. Karena ini ilustrasinya. Jadi kalau ini kita misalkan, nah, Jika kita mengilustrasikan proses pemasangan ubin pada lantai, berarti setiap ubin itu kita pasang satu-satu pada lantai sehingga tertutupi semua lantai dengan ubin. Nah, maka berapa banyak ubin yang bisa kita gunakan? Nah, banyak ubin yang digunakan itu dapat dicari dengan menggunakan rumus luas ruangan dibagi jumlah ubin. Berarti tadi luas ruangannya 150.000, luas ubin 600, sehingga 150.000 dibagi dengan 600 itu sama dengan 250. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan Pak Edi untuk menutupi ruangan ini dengan keramik adalah sebanyak 252. oke, nah ini permasalahan yang guru baru sajikan itu. Nah itu permasalahan tadi kan sebenarnya kan tugas proyek kemarin yang kalian lakukan. Itu berarti kita menghitung berapa banyak ubin yang digunakan dalam satu ruangan tertentu. Bagaimana cara menghitungnya? Luasnya mana tadi? Menghitung banyak ubinnya. Luas ruangan dibagi dengan luas ubin. Nah itu kemarin inti dari proyek kalian kan kemarin itu ya. Kita menghitung banyak ubin dengan menggunakan luas ruangan, dengan menggunakan rumus luas ruangan dibagi dengan luas ubin. Oke, nah sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, materinya berarti kita masih tentang masalah kontekstual yang terkait dengan persegi dan persegi panjang. Oke, tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini. Oke, nah pada pembelajaran hari ini karena kita melanjutkan proyek pada pertemuan yang sebelumnya, berarti hari ini kita akan menyajikan dan menganalisis masalah kontekstual terkait persegi dan persegi panjang secara mandiri, kreatif, kritis, dan benar. Apa maksudnya ini? Berarti nanti anak-anak semua berdasarkan kemarin hasil proyeknya, kalian akan mempresentasikan hasil proyek tersebut, masing-masing nanti di depan kelas, perwakilan setiap kelompok harus maju. Ya. Nah penilaiannya sama dengan yang kemarin, yaitu, nah berarti hasil proyeknya itu nanti yang akan Bu Guru nilai. Berarti LKPD-nya, kemudian sama PPT-nya yang tadi malam sudah kalian kirim ke Bu Guru, itu nanti menjadi penilaiannya. Kemudian presentasi, jadi nanti presentasinya apa yang dinilai? Kepercayaan diri itu akan Bu Guru nilai. Kejelasan bahasa yang digunakan, bahasa baku atau tidak yang digunakan, bahasanya sopan atau tidak, itu nanti yang akan Bu Guru nilai. Ya. Kemudian LKPD, lalu nanti ada kuis dan tugas mandiri. Tugas mandiri berarti nanti 2 soal esainya, nanti akan kalian kerjakan hari ini, dikumpulkan hari ini juga, diserta dengan kuis. Kuis itu soalnya pilihan ganda. Ya. Itu penilaiannya. Sehingga nanti penilaiannya itu berarti ada penilaian proyek dan penilaian pengetahuan, sama nanti penilaian sikap. Ya. Nah, sehingga kita masuk ke selanjutnya, yaitu presentasi dari masing-masing kelompok. Sudah siap belum untuk presentasi? Sudah? Nah, oke. Sebelum presentasi kita latih fokus dulu. Ice breaking namanya ini. Coba berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri dulu. Nah. Oke, nah kita Bu Guru, kalau misalnya Bu Guru sebutnya pagi, berarti tepuknya 1 kali. Latih fokus ini ya. Kalau Bu Guru bilangnya siang, berarti tepuknya 2. Kalau Bu Guru bilangnya malam, setengah. Nggak tepuk, karena malam orang tidur kan, sepi. Oke ya, siang berapa? 2, pagi 1, malam nggak ketemu tangan, tik gitu ya, siap? Oke. Yang salah berarti belum fokus. 1, 2, 3, mulai. Pagi harus kompak. Siang, pagi, siang, siap, siap. Ulang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, sekali lagi. Malam, pagi, siang, pagi. Pagi, siang, siang. Kalau pagi, siang, siang berapa kali tepuk ya jadinya? 5, siangnya kan ada 2. Oke, siang, pagi. Oke ya, malam. Oke, berarti semuanya sudah fokus. Nggak ada yang salah. Nah, lanjut selanjutnya adalah kegiatan presentasi hasil proyek.
Berarti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya. Oke, mulai dari kelompoknya Davina, ya. Kelompoknya Davina silakan. Udah dibagikan tugas-tugasnya? Dah, oke, silakan. Kelompoknya Davina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran kami yang kami lakukan pada hari Selasa 27 Juni 2023, yaitu menghitung bajak ubin yang digunakan di ruang guru MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Sebelum itu perkenalkan nama ketua kelompok kami adalah Davina, anggotanya saya Hanimalkan, Rifat, dan Aditya. Selanjutnya kami akan masuk ke materi. Yang pertama presentasi adalah Adit. Laporan hasil proyek. Judul proyek: menghitung banyak ubin yang digunakan untuk lantai ruang guru MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah meteran, buku, ballpoint, dan pensil. Yang terakhir adalah handphone. Laporan hasil proyek. Jadwal pelaksanaan proyek. Kegiatan pertama adalah kegiatan merencanakan proyek yang kita laksanakan pada tanggal 26 Juni 2023. Kegiatan kedua adalah kegiatan pemberian tugas yang kita laksanakan pada tanggal 26 Juni 2023. Kegiatan ketiga adalah pengambilan dan pengumpulan data yang kita laksanakan pada tanggal 27 Juni 2023. Kegiatan keempat adalah kegiatan menganalisis data yang kita laksanakan pada tanggal 1 Juli 2023. Kegiatan kelima adalah mempersiapkan bahan presentasi yang kita laksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 dan kita juga melaksanakannya pada tanggal 4 Juli 2023. Kegiatan terakhir adalah laporan presentasi proyek yang kita laksanakan pada tanggal 5 Juli 2023. Alat dan bahannya tadi sudah dipresentasikan? Sudah, Bu. Selanjutnya Davina. Tahap pelaksanaan. Panjang sisi ruangan yang kita ukur adalah ruang guru dengan panjangnya 12 meter atau sama dengan 1.200 cm dan lebarnya 6,8 meter atau 680 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang itu adalah panjang dan lebarnya sama-sama 40 cm. Luas ruangannya adalah panjang kali lebar yaitu 1.200 dikali 680 sama dengan 816.000 dan luas ubinnya sama dengan 40 dikali 40 sama dengan 1.600. Banyak ubin yang dibutuhkan adalah luas ruangan dibagi luas ubin yaitu 816.000 dibagi 1.600 sama dengan 510. Jadi banyak ubin adalah 510 buah. Jika setiap ukuran ditambah 10 maka panjang ruangan 1.200 ditambah 10 sama dengan 1.680 ditambah 10 sama dengan 690 cm. Dan ubinnya 40 ditambah 10 sama dengan 50. Luas ruangan 1.210 dikali 690 sama dengan 834.900 dan ubinnya 50 kali 50 sama dengan 2.500. Banyak ubin yang dibutuhkan adalah luas ruangan dibagi luas ubin yaitu 834.900 dibagi 2.500. Hasilnya 330
33,9 dibulatkan menjadi 334. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan adalah 334. Jika harga satu kotak keramik berisi 4 buah adalah 250.000, hitunglah harga keramik yang dibutuhkan. Banyak kotak keramik yang dibutuhkan adalah 510 dibagi 4. 510 adalah banyak ubin yang pada ruangan guru, sama dengan 127,5 atau dibulatkan menjadi 128. Harga keseluruhan keramik sama dengan 128 dikali 250.000, jadi harga keseluruhan keramik adalah 32 juta. Ini foto-foto waktu pelaksanaan mengukur. Fat. Sebuah lantai berbentuk persegi. Soal diskusi kelompok. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Lantai tersebut akan dipasang keramik berbentuk persegi panjang yang memiliki sisi 40 cm dikali 20 cm. Hitunglah berapa jumlah keramik yang diperlukan untuk menutup lantai tersebut. Diketahui, ukuran panjang lantai adalah 8 meter atau 800 cm. Ukuran lebarnya 5 meter atau 500 cm. Luas lantai 800 dikali 500 sama dengan 400.000. Luas keramik 40 dikali 20 sama dengan 800. Banyak keramik adalah luas lantai dibagi luas keramik. 400.000 dibagi 800 sama dengan 500. Jadi banyak keramik adalah 500 buah. Sekarang soal nomor 2. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki panjang dan lebar masing-masing 8 meter dan lebar 5 meter. Di sekeliling kolam akan dipasang keramik dengan jarak 1 meter dari kolam. Jika biaya pemasangan keramik 150.000 per meter persegi, tentukan besar biaya yang dibutuhkan. Ukuran panjang kolam adalah 8 meter, ukuran lebarnya 5 meter, luas kolam sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40. Dipasang keramik masing-masing 1 meter samping kiri kanan dan 1 meter dari atas bawah. Sehingga luas persegi panjang dalam adalah 8 dikurang 2. 2-nya dapat dari ini 1 kiri kanan dan 1 atas bawah. Jadi 8 kurang 2 dikali 5 kurang 2 sama dengan 6 kali 3 yaitu 18. Luas daerah yang dipasang keramik itu yang warna putih. Itu 40 dikurang 18 sama dengan 22. Biaya pemasangan keramik sama dengan 22 dikali 150.000 sama dengan 3.300.000. Sekian, terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Guru dan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Siapa yang mau bertanya? Putri. Oke, Putri, apa pertanyaannya? Karena pada saat Apa pertanyaannya dulu? pertanyaannya diulang. Oke, kenapa mengukurnya tidak di dalam ruang guru? Karena pada saat kami melakukan pengukuran, pada saat itu banyak sekali ibu guru di dalam ruang guru yang sedang istirahat. Jadi kami mengukur di luar ruangan dari ruang guru. Tetap karena luar ruangan dan dalam ruang guru itu sama ukurannya. Yang diukur di dalam sama di luar itu mengambil panjang yang sama. Ya. Sehingga pasti ukuran itu akan sama hasilnya. Ya. Ada lagi? Oke, jawaban soal diskusi kelompok kenapa nomor 2? Berbeda dengan jawabannya Yusuf. Oke, gimana jawabannya Yusuf? Jelaskan pakai mana, Cuk? Jadi yang berbeda berdasarkan dengan jawaban saya itu ialah sini. Jadi harusnya di sini tuh luas persegi panjang luarnya, bukan persegi panjang dalam. Karena dipasang keramik masing-masing 1 meter dari samping kiri kanan, sehingga ini harusnya 8 tambah 2 dikali 5 tambah 2. Jadi dapat Jadi sini harusnya itu ialah atas bawah ya kan, samping kanan kirinya berarti 8 ditambah 2
dikali dengan 5 ditambah 2. Jadi jawabannya 10 dikali 7 sama dengan 70. Luas yang mana? Ini ya, Persegi luar. ya luas persegi luarnya. Di atasnya. Berarti itu luas persegi luar. Oke. Persegi panjang ya, persegi panjang. Ya. Oke, terus yang dalam berarti Ya berarti kalau mau cari luas keramiknya berarti dikurangin sama luas persegi panjang dalamnya. Luas persegi panjang luas persegi panjang dalamnya. Panjang dalam persegi panjang dalam sama dengan panjang kali lebar sama dengan 8 dikali 5 sama dengan 40 meter. Untuk mencari luas keramiknya maka kita kurangi luas persegi panjang luar dengan dalam sama dengan 70 dikurangi dengan 40 sama dengan 30. Ya, untuk mencari harga luas daerah untuk mencari biaya pemasangan keramiknya berarti 30 dikali dengan 150.000 sama dengan 4.500.000. yang lain? Yang lain gimana? Ada yang mau menanggapi? Nggak tahu. Oke, nah coba perhatikan dulu di mana letak kesalahannya. Jadi kalau kita membaca soalnya, memang ini mungkin bisa menafsirkan ganda gitu ya. Tapi kalau misalnya teliti itu enggak. Sebuah persegi panjang memiliki panjang dan lebar masing-masing 8 sebuah kolam renang. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki panjang dan lebar masing-masing 8 meter dan lebarnya 5 meter. Ya, misalnya ini kita misalkan kolam renangnya, berarti ini panjangnya 8, ini lebarnya 5. Dipasang keramik dengan jarak 1 meter kolam, berarti jarak 1 meter itu ke dalam sini apa ke belakang sini? Keluar kan dia, berarti jaraknya itu di sini. Sehingga panjang yang luar ini harusnya lebih besar daripada panjang kolam. Nah, sehingga harusnya persegi luarnya itu ya adalah ditambah 8 tambah 2 dikali 5 tambah 2 berarti 10 kali 7 sama dengan 70. Jadi ini bukan persegi luarnya ya, Davina ya dan teman-teman ya. Baru nanti persegi dalamnya ini 40 sehingga kalau luas keramik atau panjang keramik yang dipasang itu berarti 30 maka biayanya adalah 4.500.000. Itu ya. Nah, Davina sudah paham? Nah, itu berarti ada salah konsep sedikit. Nah, untuk kelompoknya Yusuf, bagus. Nah, yang lain sama nggak jawabannya dengan Yusuf? Ada yang berbeda? Ada yang sama dengan Davina? Oke, berarti samanya dengan siapa? Yusuf. Oke, berarti yang agak salah konsep sedikit aja. Itu adalah kelompoknya Davina. Kalau nomor 1 tadi semuanya sama? Soal nomor 1 semuanya sama? Sama. Nah, oke. Nah, berarti sudah bagus. Cuman ini di nomor 2 aja yang kurang sedikit. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak ada, oke. Silakan, nggak ada pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk kelompoknya Davina. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Davina. Dianu aja, nggak usah, oke. Nah, oke, terima kasih juga untuk operator Rifat. Terima kasih untuk moderatornya. Oke, presentasinya sangat bagus. Hasil PPT-nya juga sangat bagus. Kemudian proyeknya berarti hasilnya sudah sesuai dengan kegiatan proyeknya, ya. Jadi tinggal tadi diperbaiki saja soal yang nomor 2 yang salah. Oke, selanjutnya Bu Guru persilakan untuk kelompoknya. Siapa yang udah siap? Yang mau tampil kedua? Kelompoknya Panji, ayo. Siapa? Oke. Siapa moderator? Farah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menghitung banyak ubin yang digunakan di ruang musola MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Sebelum itu, perkenalkan ketua kelompok kami, Panji, beranggotakan Kaifan, Farah, Ilmira, dan Zaki. Kepada pemateri kami persilakan. Siapa pertama? Oke, Ilmira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras suaranya. Jadi saya akan jadi judul proyek kami menghitung ubin yang digunakan untuk lantai ruang MTSN Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Alat dan bahan meteran, buku, bolpoin, dan pensil dan handphone. Jadwal pelaksanaan proyek kami merencanakan proyek pada tanggal 26 bulan Juni 2023 dan pemberian tugasnya tanggal 26 bulan 6 2023. Penggamilan dan pengumpulan data kami laksanakan pada tanggal 1 Juli 2023 dan menganalisis data pada tanggal 1 Juli 2023. Mempersiapkan bahan presentasi pada tanggal 3 Juli 2023. Laporan presentasi proyek tanggal 5 Juli 2023 pada Panji. Ya, selanjutnya siapa? Panji. Tahap pelaksanaan. Panjang sisi ruangan yang diukur yaitu musola panjangnya 30 meter atau 3000 cm dan lebarnya 12,8 meter atau 1280 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang panjangnya 50 meter dan luasnya 50 cm. Ya, panjangnya 50 cm dan lebarnya 50 cm. Luas ruangannya adalah panjang kali lebar yaitu 3000 cm dikali 1280 cm yaitu 3.840.000 cm. Luas ubinnya yaitu sisi kali sisi atau 50 kali 50 yaitu 2500. Banyak ubin yang dibutuhkan adalah luas ruangan dibagi luas ubin 3.840.000 cm dibagi 2.500 cm yaitu 1.536 buah ubin. Jika setiap ukuran ditambah 10 cm, maka panjang sisi ruangannya adalah 3000 ditambah 10 yaitu 3010 dan lebarnya 1280 ditambah 10 yaitu 1290 dan panjang sisi ubinnya itu 50 ditambah 10 yaitu 60 dan lebarnya 50 ditambah 60. Luasnya panjang kali lebar 3010 dikali 1290 sama dengan 3.882.900. Luas ubinnya itu ya sisi kali sisi 60 kali 60 yaitu 3.600. Banyak ubinnya yaitu luas ruangan dibagi sama luas ubin. Luas ruangannya 3.882.000 sedangkan luas ubinnya itu 3.600. Kalau dibagi hasilnya itu 1078,58. Nah, atau 1079 banyak ubin. Karena dibulatkan. Kenapa harus dibulatkan? Karena itu gimana ya? Kenapa harus dibulatkan, Sarah?
Kenapa ya Kaifa harus dibulatkan itu? Kenapa nggak pakai angka 1078,58? Karena angka-angka komanya lebih dari 5. Karena angkanya oke lebih dari 5. Ada alasan yang lain nggak selain itu? Kenapa? Biar gampang dibaca. Biar gampang dibaca, Yusuf? Ada lah, nanti setengah. Nah, yang namanya mungkin, nah, kalau kita mungkin itu, walaupun ini ada yang setengah, tapi kalau kita beli kan nggak ada yang jual setengah mungkin itu, ya nggak? Tetap dia satu mungkin itu yang dihitung, sehingga mau baik angkanya di bawah 58, misalnya nih angkanya di bawah 50, tetap harus pembulatannya ke atas. Itu kalau masalah tekstual, ya. Jadi 1078,58 siapa yang menjual UPI 0,58 kan nggak ada. Tetap harus kita beli satu kan. Nah maka dibulatkan ke atas jadi 1070. Oke. Jadi banyak UPI di ruang apa ini? Musola. Musola. Kalau ditambah 10 cm setiap ukurannya menjadi 1070. Oke, lanjut. Nah, biayanya. Biayanya yaitu banyak kotak keramik yang dibutuhkan itu 5 jika harga 4 buah keramik itu 250.000, 4 buah kan ya. Jadi jumlah keramik dibagi 4 yaitu 1536 dibagi 4 yaitu 384 dikali 250.000 yaitu 96 juta. Oke, jadi harga keseluruhan keramiknya sama dengan 96 juta. Nah, ya. Perhatikan musola kita itu. Kalau misalnya satu kotak keramik yang dibeli isinya 4 buah, kemudian harganya 250.000 per satu kotak keramik, maka biaya yang dikeluarkan untuk keramik saja itu adalah 96 juta. Nah, ini apanya ini Panji? Itu foto-foto saat pelaksanaan proyek. Proyek. Oke, foto yang pertama itu apa? Itu foto anggota. Oh, anggotanya. Oke, ini Yang itu foto pada saat pengukuran. pada saat pengukuran luas dan lebar dan panjangnya ya. Ya, Ada lagi? Udah selesai? dah. Nah, Lanjut, moderator. Ini nggak usah nggak apa-apa. Tadi kan sama kan jawabannya? oh iya. Sekian penyampaian Dulu ada yang mau ditanyakan nggak teman-temannya? Oh, kepada yang ingin Oke, Bu tanya dulu soal diskusi kelompok perlu dijelaskan nggak? Nah, karena sama kan? Ya. Oke, lanjut. kepada yang ingin bertanya saya persilahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Ada. Oke, apa? Apakah hasil pengukurannya sama jika pengukuran lantai diganti dinding diganti ke lantai? Oke, coba tunjuk fotonya tadi, kembali ke fotonya tadi, Zaki. Nah itu kan yang diukur di foto nomor 3 itu kan dindingnya. Nah kalau misalnya mengukurnya di lantai, sama nggak hasilnya? Ayo, di mana? Akan jawab. Ini. Jawab di sini. Hasilnya sama apa enggak? Hasilnya sama karena panjang dinding sama lantainya itu sama. Oke, nah jadi ukuran lebar dinding yang diukur dengan lantainya itu sama. Jadi hasilnya itu walaupun mengukurnya di dinding, ukuran itu akan tetap sama. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada lagi? Ada. Oke, jelas presentasinya? Jelas. Oke. Silakan moderator. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya Panji. Silakan. Oke. Oke, presentasinya sudah bagus. PPT-nya sudah mewakili cowoknya ya. Warna apa ini ya? PPT-nya warna apa ini? Biru. Biasanya kan cowok identik dengan biru. Ya enggak? Nah, itu. Nah, presentasinya sudah bagus. Yang dihitung adalah ruang musola di MTS 1 Mataram. Itu ruangan seluas itu kemarin dihitung oleh Panji dan kelompoknya. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompoknya Dea, oke.
Silakan. Mbak, maskernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu menghitung banyak ubin yang digunakan di ruang aula MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Sebelum itu, perkenalkan ketua kelompok kami yang bernama Dea dengan anggota Putri, Watru, Fadlul, saya Jenny, dan Hanifah. Kepada Hanifah kami persilahkan. Untuk apa, Hanifah? Untuk membacakan materi. Oh, oke. Agak keras soalnya Hanifah agak kedengaran di belakang ya. Laporan hasil proyek. Judul proyek menghitung banyak ubin yang digunakan untuk lantai ruang aula MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Alat dan bahan, meteran, buku, ballpoint, dan pensil, handphone. Jadwal pelaksanaan proyek pada tanggal 26 Juni merencanakan proyek dan pemberian tugas kepada masing-masing anggota kelompok. Pada tanggal 27 Juni 2023 pengambilan dan pengumpulan data dengan mengukur ruang aula MTSN 1 Mataram. Pada tanggal 1 Juli 2023 menganalisis data dan pada tanggal 3 Juli 2023 mempersiapkan bahan presentasi. Pada tanggal 4 Juli 2023 mempersiapkan bahan presentasi dan pada tanggal 5 Juli 2023 laporan presentasi proyek. Kepada Delia kami persilahkan. Dari hasil pengukuran yang telah kami lakukan, panjang sisi ruangan yang diukur adalah 2110 cm dan lebarnya 700 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang adalah 40 cm untuk panjang dan lebarnya. Untuk luas ruangan, panjang sisi ruangan yang diukur, panjangnya ruang aula. Panjangnya adalah 21 meter atau 2100 cm, sedangkan lebarnya 6,9 meter atau 690 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang untuk panjang dan lebarnya adalah 40 cm. Luas ruangannya kami menggunakan rumus panjang kali lebar 2100 dikali 690, hasilnya 1.449.000. Luas ubinnya sisi dikali sisi 40 dikali 40 sama dengan 1.600. Untuk mengetahui banyak ubin yang dibutuhkan, menggunakan rumus luas ruangan dibagi luas ubin. 1.449.000 dibagi 1.600, hasilnya 905,625 dan dibulatkan menjadi 906. Jadi banyak ubin adalah 906 buah. Jika setiap ukuran ditambah 10 cm, panjangnya menjadi 2110 cm dan lebarnya 700 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang adalah 50 cm untuk panjang dan lebarnya. Luas ruangan jika ditambahkan 10 cm adalah panjang dikali lebar 2110 dikali 700, hasilnya 1.477.000. Untuk luas ubin sisi dikali sisi 50 dikali 50, hasilnya 2.500. Untuk menghitung banyak ubin yang dibutuhkan, jika ditambah 10 menggunakan rumus luas ruangan dibagi luas ubin 1.477.000 dibagi 2.500, hasilnya 590,8 dan dibulatkan menjadi 591. Jadi banyak ubin adalah 591 buah. Jika harga satu kotak keramik berisi 4 buah adalah 250.000, hitunglah harga keramik yang dibutuhkan. Banyak kotak keramik yang dibutuhkan 906 dibagi 4. 900 kami peroleh dari banyaknya ubin ruangan tersebut. 906 dibagi 4 hasilnya 226,5 dan dibulatkan menjadi 227.
Jadi harga keseluruhan keramik adalah 227 dikali 250.000, hasilnya 56.750.000. Jadi harga keseluruhan keramik adalah 56.750.000. Fotonya mana? Oh ya, ini fotonya jelasin dulu. Jadi ini adalah foto kita saat melakukan pengukuran dinding, pengukuran ruang aula dan ubin ruang aula. Itu ruang aulanya berarti ini ya. Ruang aula yang T1 Mataram itu kemudian diukur. Berapa orang yang ukur? Oke, lanjut. Hasil pengukurannya seperti tadi yang dijelaskan oleh Dea. Terus ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Apa? Apakah hasil pengukurannya akan sama jika pada saat mengukur di dinding diganti dengan Hasilnya sama, kita mengukur panjang dinding yang ukurannya sama dengan pantai. Soalnya akan sama walaupun dia mengukurnya di dinding. Jadi misalnya kalau misalnya kita mengukur lebar ini nih dari sini sampai sana. Kalau kita mengukurnya dari dinding sini sampai dinding sana kan sama kan hasilnya. Nah itu yang dilakukan oleh kelompoknya. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Silakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Dea. Oke, sebelum lanjut kita ice breaking dulu. Biar semangat. Bangun lagi. Bangun. Oke, nah sekarang itu temanya ikuti apa yang Bu Guru bilang. Ikuti apa yang Bu Guru bilang. Ya belum mulai. Aturannya begitu ya, kayaknya udah pada paham ya. Oke, nah jadi ini belum mulai. Nanti kalau Bu Guru bilang mulai baru permainannya dimulai. Pokoknya ikuti apa yang Bu Guru katakan. Oke, satu kita mulai ya. Hani Davina. Rifat. Hani Davina. Davina. Ilmira. Berapa kali Bu Guru sebut Davina? Oke, sip. Oh, berarti udah paham kayaknya permainan ini. Oke, berarti sudah. Terima kasih. Permainannya sudah, jadi jangan diikuti lagi omongannya Bu Guru. Stop permainannya. Berarti sudah fokusnya bagus. Silakan duduk Panji, Zaki. Tuh permainannya itu berarti sudah biasa ya? Sudah sering. Oke. Lanjut, yang presentasi adalah terakhir kelompoknya Yusuf. Oke, maju. Presentasi. Siapa yang moderator? Apa saya bilang? Mana ditekan? Enggak usah, kamu gini aja. Pokoknya di sini. Tetap 2 kali. Oh. Mana sih? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menghitung banyak ubin yang digunakan di ruang kelas 72 MTSN 1 Mataram dengan menggunakan konsep luas persegi dan persegi panjang. Dengan ketua kelompok Yusuf memiliki anggota yaitu Sipan, Yusuf sendiri, Hasna, Hanifa, Baim, dan Pak Izatul juga Bilkis. Kepada Sipan yang akan menjelaskan terlebih dahulu dipersilahkan.
Laporan hasil proyek. Judul proyek menghitung banyak ubin yang digunakan untuk lantai ruang kelas 72 MTSN 1 Mataram dengan menunjukkan konsep luas persegi dan persegi panjang. Alat dan bahan: meteran, buku, handphone, ballpoint, dan pensil. Jadwal pelaksanaan proyek. Pada tanggal 26 bulan 6 2023, kami merencanakan proyek dan memberi tugas untuk masing-masing dari kami. Pada tanggal 27 bulan 6 2023, kita melakukan pengumpulan data dan menganalisis data tersebut. Selanjutnya dilakukan pada tanggal 4 bulan 7 2023, kami mempersiapkan bahan presentasi. Dan pada tanggal 5 bulan 7 2023 hari ini kami mempresentasikan laporan hasil proyek kami. Dan tanggal 26 sama tanggal 26 itu ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu merencanakan proyek dan memberikan tugas pada masing-masing anggotanya. Tanggal 27 ada dua juga, yaitu pengambilan atau pengumpulan data. Berarti ini dia penghitungan ukuran kelas 72-nya itu di tanggal 27, langsung dengan menganalisis data. Lalu tanggal 4-nya mempersiapkan bahan presentasi, berarti PPT-nya itu dibuat pada tanggal 4 kemarin berarti, karena harus dikumpulkan tadi malam. Kemudian tanggal 5 itu mempresentasikan hari ini ya, presentasi hasil proyeknya. Lanjut, siapa yang selanjutnya? Yusuf. Laporan hasil proyek. Tahap sendiri berdasarkan pengukuran dilakukan oleh kelompok kami mendapatkan panjang sisi ruangan yang diukur, yaitu panjang 8,8 meter ya, atau 880 cm, dan lebar 6,8 meter ya, atau 680 cm. Panjang sisi ubin yang dipasang yaitu panjangnya 40 cm dan lebarnya 40 cm. Luas ruangan yang diukur yaitu ruangan kelas 72, yaitu luasnya panjang kali lebar, luasnya itu 880 dikali 680 sama dengan 598.400. Sedangkan luas ubinnya sisi kali sisi 40 kali 40 sama dengan 1.600. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan itu dapat dicari dengan cara luas ruangan dibagi dengan luas ubin, yaitu 598.400 bagi dengan 1.600 sama dengan 374 buah. Jadi ubinnya sama 374. 374. Oke. 300 lanjut. Nah, ini jika ditambah 10. Ya, jika setiap ukurannya ditambah 10 cm, berarti panjangnya 880 ditambah 10 cm sama 890 cm, dan lebarnya 680 ditambah 10 sama dengan 690 cm. Oh ya. Sedangkan panjang ubinnya yaitu 40 ditambah 10 dengan 60 cm dan lebar 50 cm sama. Maka luas ruangannya itu panjang ke lebar sama dengan 890 dikali 690 sama dengan 614.100, dan luas ubinnya yaitu 50 ke 50 sama dengan 2.500. Jadi banyak ubin yang dibutuhkan jika setiap ukuran ditambah 10 cm, yaitu luas ruangan dibagi dengan luas ubin sama dengan 614.100 dibagi dengan 2.500 sama dengan 245,64 dibulatkan ke atas menjadi 246 buah. Lanjut. Jika harga satu kotak keramik berisi 4 buah adalah 250.000, hitunglah harga keramik yang dibutuhkan. Banyak kotak keramik yang dibutuhkan sama dengan 374 dibagi 4. Di sini 374-nya merupakan banyak ubin yang dibutuhkan dalam ruang kelas 72. Yaitu hasilnya ialah 93,5 dibulatkan menjadi 94 kotak. Maka harga keseluruhan keramik ialah 94 dikali dengan 250.000 sama dengan 23.500.000. Berarti kalau misalnya harga satu kotak keramik yang berisi 4 buah itu 250.000, maka ruangan kelas kita ini
biaya untuk pemasangan atau biaya ubin itu adalah sama dengan 23.500.000 untuk satu ruangan ini. Seandainya harga satu kotak keramik itu yang berisi 4 buah itu sama dengan 250.000. Kalau misalnya yang lebih murah, harganya makin murah nggak? Ya, kalau harga keramiknya ini lebih murah, kalau harga keramiknya ini misalnya 200, harganya lebih kecil apa lebih banyak dari ini? Lebih kecil. Kalau ini 300, berarti ini juga lebih banyak. Ya, itu ya. Ada lagi? Fotonya, mana foto kegiatan? Ini foto-foto pas pelaksanaan proyek. Anggota kelompoknya Yusuf, ini ya kemarin. Nah, cuman sebagian hari ini nggak masuk, dia sakit. Ya. Ya. Terus? Ini enggak ada foto pelaksanaan proyeknya karena kemarin lupa difoto. Oke, pada saat mengukur kelompoknya Yusuf lupa memfoto. Sehingga yang ada hanya pada saat pengunjungan ruang kelas aja, ya. Ada pertanyaan di kelompoknya Yusuf? Nggak ada? Jelas presentasinya? Silakan, oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompoknya Yusuf. Oke, nah presentasinya tadi semuanya sudah bagus. Nah, kelompoknya Yusuf tadi yang moderatornya kalau menurut guru sudah bagus. Tadi ada ucapan kayak mohon maaf gitu ya. Nanti kalau misalnya kita presentasi itu adalah kita harus kayak mohon maaf apabila ada salah kata, nah gitu. Harus kita menyampaikan terima kasih kepada audiens. Jangan langsung ditutup gitu ya. Nah, itu sebagai seorang moderator itu begitu. Oke, yang lain? Nanti kalau misalnya ada presentasi lagi selanjutnya menjadi moderator itu seperti itu. Jadi sebelum ditutup, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami akhiri presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, gitu harusnya. Baru ditutup dengan salam, ya. Oke, nah tadi presentasi sudah, tanggapan tadi sudah memberikan tanggapan semuanya terkait dengan hasil proyeknya atau hasil presentasi teman-temannya. Sekarang Bu Guru pengen merefleksi. Jadi kalian mengingat kembali selama kegiatan proyeknya kemarin itu kira-kira apa saja yang kalian alami. Nah, Bu Guru kesulitan apa yang ditemui peserta didik selama proyek. Jadi selama kalian melakukan proyek itu ada nggak kesulitan yang dihadapi? Ada. Banyak apa sedikit? Hanya. Oke, salah satunya apa salah duanya saja? Coba deh, apa kesulitannya, Nak? Mengumpulkan teman-teman karena sibuk main saat istirahat belajar, karena dilakukan di sekolah. Oke. Mengumpulkan katanya Dea. Jadi salah satu kesulitan proyeknya itu karena ini kegiatan dilakukan selama proses pembelajaran atau selama proses belajar di kelas. Jadi mengambil waktunya itu di sela-sela istirahat, gitu ya. Nah, di sela istirahat itu biasanya kan ada yang ke kantin, ada yang bermain. Jadi mengumpulkan teman untuk melakukan proyek itu agak susah, tapi tetap bisa dilakukan, gitu ya. Ada lagi yang lain kesulitannya, Nak? Selama proyek apalagi? Itu aja, yang lain ada nggak? Oke, Rifat, apa? Karena ruangan yang besar, kita beberapa kali melakukan pengukuran karena ada salah menghitung. Oke. Karena ada ruangan yang besar, contohnya misalnya ruangan aula sama ruangan musola. Itu kan besar sekali ya. Nah, pada saat mungkin selesai mengukur, katanya menurutnya Rifat ada yang salah pengukurannya, jadi diulang lagi karena ruangannya terlalu besar, jadi agak sulit agak sulit untuk hasilnya itu kali jalan gitu, bisa sama kali jalan karena ruangannya besar gitu ya. Lagi kesulitannya itu saja. Oke. Lalu yang kedua, pengalaman Bapak yang selama mengerjakan proyek, ada nggak pengalaman barunya? Ada. Apa aja pengalaman barunya? Siapa yang mau share pengalamannya? Yusuf? Oke. Apa pengalaman barunya?
Pengalaman barunya yaitu mengetahui manfaat konsep luas persegi dan persegi panjang yang ternyata itu dapat digunakan untuk menghitung banyak uben yang dibutuhkan dari suatu ruangan. Pengalamannya itu katanya Yusuf, ternyata berdasarkan proyek ini dia jadi tahu, oh ternyata manfaat konsep luas persegi dan persegi panjang itu bisa kita gunakan untuk menghitung banyaknya ubin dari suatu ruangan. Ya, gitu ya Yusuf ya? Ya oke. Yang dua, apa kira-kira kamu? Pengalaman baru apa yang diperoleh selama mengerjakan proyek? Pengalamannya itu mengetahui cara mengukur luas dengan cara ya itu dah boy. Pengalaman barunya jadi Panji punya pengalaman mengukur, jadi bisa mengukur ternyata menghitung yang ruangan itu caranya begitu. Kalau mau menghitung lebar dari suatu ruangan itu caranya begitu. Pengalamannya Panji. Ada yang lagi nggak? Hani? Coba Hani. Rasa tanggung jawab karena harus menyelesaikan proyek sesuai waktu yang ditentukan. Oke, nah pengalaman. Jadi ada rasa tanggung jawab. Aduh, gimana proyek ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang guru kasih, gitu kan ya? Jadi ada semacam, oh gimana ini biar ini cepat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, gitu ya? Rasa tanggung jawabnya digali untuk menyelesaikan proyek ini. Ada lagi nggak? Tidak ada? Oke, nah itu ya. Nah, oke, tapi menurut Bu Guru berdasarkan tadi hasil proyeknya, presentasinya, kemudian PPT-nya itu sudah bagus. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ke depan kalau kita ada kegiatan proyek lagi, itu Bu Guru harapkan bisa lebih baik lagi daripada proyek yang hari ini, ya. Lanjut, apa yang kita lakukan sekarang? Oke, nah karena kita sudah selesai kegiatan proyeknya, nah sekarang silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Dikumpulkan kemarin LKPD-nya dulu, berdasarkan proyeknya. Silakan satu orang maju ke depan, kumpulkan proyeknya nak. LKPD-nya hasil proyek. Oke, nah selanjutnya berarti Bu Guru akan tugas, berarti ini tugas mandiri sama kuis. Tugas mandirinya itu soalnya 2 nomor esai harus dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Bu Guru minta tolong satu orang bagikan. Davina. Nah, sambil mengerjakan tugas mandiri, bisa diakses bahan ajar yang ada pada WA grupnya. Di WA grup, silakan dibuka bahan ajarnya. Di WA grup matematika. Silakan, waktunya untuk menyelesaikan soal itu 5 menit, ya. Cepat. Mulai langsung, kerjakan. Langsung jawaban di situ, tulis nama, tulis kelas. Jangan lupa tulis nama. Kan ini ada contoh soalnya. Ini ada contoh soal. Nah itu, ini yang nomoran. Kerjakan aja. Di Zoom.
Yang sudah boleh mengumpulkan? Teliti nak ya, teliti. Sudah? Oke. Yang sudah boleh mengumpulkan? Sini, sini. Cepat. Lanjut. Breaking lagi nggak? Ayo kumpulin. Dea udah dikumpulin? Gak apa-apa. Nanti aja. Oke, kalau yang tadi soal esai itu jadi Bu Guru bisa melihat keterampilan kalian dalam menyelesaikan soal itu seperti apa. Nah, kalau di kuis di Mentimeter ini itu menguji kecepatan dan ketepatan. Jadi di samping benar, cepat juga harus diuji. Ya? Oke, sama dengan yang kemarin menti.com. Menti.com. Ini masuk ke perangkat beranda pencarian Google. Ini udah semua apa belum ini? Yang ini udah? Lanjut. Nah, sekarang kuis. Sekali lagi ini menguji kecepatan dan ketepatan. Masuk ke beranda pencarian Google. Jangan lupa ketik namanya. Ketik menti.com. Oke dah, iya. Ketik menti.com ke menu pencarian, tekan enter, maka akan keluar permintaan kode akses. Oke, aksesnya itu 7201 9195. Sembilan lima. 72019195, 13 players, 14 players ready. Are you ready? Siapa yang belum masuk? Sifan di sana? Putri?
Masuk pakai anunya Bu Guru. Kuotanya Bu Guru. Mana anunya masukin sampingnya Bu Guru. Dah, kayak coba. Kenapa nggak ganti nama? Tetap kayaknya. Ulang masuk. 72019195. Kenapa dia nggak masuk? Mulai? Oke ya. Siap? Siapkan hitungannya juga nak, bolpen anunya. Rumus luas dan keliling persegi panjang adalah jangan buru-buru. Hah? Rumus luas dan keliling persegi panjang LS kali S persegi. Nah, siapa ini yang punya ini? Ini K-nya ini salah. Ini P tambah L. Fokus ya. Nah. Oke. Dwi Yudi Hairumurti. Siapa ini? Panji, ini kamu. Yusuf, Evan, Jenny, Zaki, aduh, kok namanya begini. Oke, lanjut ya. Soal yang kedua. Itu. Loh, jangan begitu. Kan nanti bisa temannya yang lain salah. Masih ada soal 4 nomor. Oke, yes. Siapa yang jawab benar? Jujur ya. Siapa yang jawab benar? 600? Oke. Nah, oke. Siapa yang sekarang poin tertinggi? Oke, masih Yusuf nomor 1, nomor 2 sekarang Raditya. Oke, Etan, lebih cepat lagi. Elsa, Hanifah, Jenny, oke, Panji, Zaki, Frostiani Hasna. Lanjut ya, soal ketiga. Ini gampang ini, tinggal dikali. Yeay, ada sebelah siapa lagi? Siapa yang salah? Siapa
Siapa yang 300 ini jujur? Masih Yusuf, nomor 1. Yang lain ayo nak mengejar. Ini soal yang keempat. Hah? Nggak kejawab? Oh, berarti waktunya terasa sedikit. Bapak. Panji naik. Oke, ayo Panji sama Yusuf. Yang lain dia mana? Davina mana? Kamu Davina? Hani mana? Ini soal terakhir. Jangan grogi, jangan grogi. Aduh, aduh. Oke. Ayo Farah. Aplaus dulu, ayo Yusuf ke depan. Nah ini, berarti ini yang cepat dan tepat, ya cepat. Jadi sekali lagi kuis ini itu bukan berarti jawabannya salah gitu ya yang lain, cuman ini yang cepat dan tepat, ya. Berarti Dwi Yudi Hairul Mukti. Atau nama panggilannya Yusuf, ya. Oke, lagi soal? Habis soal. Sudah. Oke. Udah ya, kita udah soal, tugas mandiri. Nah, sekarang kesimpulan. Oke, apa luas persegi? Siapa yang bisa menyebutkan? Sisi, oke, beri luas persegi. Sisi kali sisi, terus apa luas persegi sisi? Oh, kelilingnya apa? 4 kali sisi. 4 kali sisi. Kalau luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Putri, kelilingnya? 2 kali P tambah L. Oke, luasnya apa? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar, kelilingnya? 2 kali P tambah L. Kalau persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali P tambah L. Oke, masalah kontekstual. Apa itu masalah kontekstual ya? Apa masalah kontekstual?
Masalah kontekstual itu adalah Oke. Nah, jadi kalau kalian ada dengar di matematika ada sebut masalah kontekstual, itu berarti masalah yang melibatkan kehidupan sehari-hari. Jadi permasalahan matematika dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Refleksi. Apakah pembelajaran berbasis proyek itu menyenangkan? Menyenangkan nggak Panji? Menyenangkan. Zaki, kenapa menyenangkan kalau pembelajaran berbasis proyek? Oh, oke. Nah, jadi karena ini pembelajarannya proyek, kemudian kita mengukur sendiri, itu menjadi sesuatu yang seru, yang baru gitu ya. Oke, nah lanjut. Hal apa yang paling menarik dari pembelajaran ini? Kuis saja. Oke, kuis. Selain kuis, apa lagi yang menarik? Presentasinya. Hah? Presentasinya ya, selain kuis, presentasi itu juga menyenangkan. Ya, melatih rasa percaya diri. Jadi presentasi itu melatih kepercayaan diri untuk tampil di depan. Nah, oke, berarti dengan berakhirnya slide-nya, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Berarti karena tugasnya sudah dikerjakan, kita nggak ada PR. Nah, cuman Bu Guru ingatkan untuk di rumah jangan lupa bahan ajar yang Bu Guru bagi linknya di grup WA-nya itu, silakan dibaca lagi di rumahnya, ya. Silakan dibaca untuk menambah pemahaman atau mencari sumber lain selain dari yang ada di bahan ajar yang Bu Guru bagikan. Sebelum Bu Guru tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Nggak yakin nggak ada pertanyaan? Ya, oke. Silakan, berarti kita tutup dulu. Ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nah sebelum tutup minggu depan, berarti persiapan kita belajar tentang belah ketupat dan apa yang belum? Layang-layang. Berarti belah ketupat dan layang-layang itu? Belah ketupat sama apa? Belah ketupat dengan layang. Oke ya? Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bisa benar-benar